Jadi kalau orang tanya sama kita, ada berapa jumlah sifat Allah? Jawaban kita banyak. Begitu. Ada berapa sifat Allah? Jawabannya banyak. Ada berapa yang wajib kita tahu satu demi satu? 20 sifat wajib. Secara global 2. Maha suci dari kekurangan, maha sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan, maha terpuji dengan sifat-sifat kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasumma yajibu ala kulli syakhsin an ya'taqida ijmalan i'tiqadan jaziman la syakka fihi annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati wa annahu munazzahun an jami'in naqaisi idh kamalatuhu la nihayata laha. Kemudian wajib atas tiap-tiap orang oleh bahwa meyakini oleh dia secara garis besar dengan keyakinan yang putus, yang pasti, yang mantap, yang tidak ada ragu di dalamnya, yakin akan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, yaitu zat yang bersifat bijami'il kamalati, dengan seluruh sifat kesempurnaan, wa annahu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, yaitu maha suci, an jami'in naqaisi, dari seluruh sifat kekurangan, idh kamalatuhu la nihayatalaha, karena kesempurnaan Allah itu tidak ada batas, tidak ada ujung baginya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Majelis Nurul Yaqin yang mulia. Malam hari ini kajian kita akan membahas sifat Allah secara garis besar. Seorang mukallaf wajib mula-mula mengenal Allah dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Allah, ibadahnya tidak diterima. Mengapa? Sebab yang namanya ibadah itu, apa namanya sholat,
puasa, dan seterusnya pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung, yang wajib kita ketahui secara terperinci satu demi satu, 20. Yang wajib kita tahu. Jangan kita salah memahami jumlah sifat Allah 20, itu namanya syubhat. Subhat itu pemikiran sesat menggiring kita menjadi nggak benar. Sifat Allah bukan 20, banyak. Yang wajib kita tahu satu demi satu, 20. Adapun jumlah sifat Allah banyak, enggak kehitung. Begitu. Asmaul Husna 99. Itu asma. Asma bukan sifat. Nama tuh belum tentu masuk pada nama, tapi masuk pada sifat. Nama dan sifat belum tentu sama. Logikanya, ada teman kita namanya Soleh. Kerjaannya ngambilin ayam orang. Jadi sifatnya kagak soleh, namanya soleh. Jadi nama bukan sifat. Begitu. Ada asma Allah, ada sifat Allah. Nah, sifat Allah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ciri-ciri Tuhan 20 yang wajib kita tahu. Sifat wajibnya mustahil 2, jaiz 1, jumlahnya 20 tambah 20 tambah 1, 41. 41 ini biar singkat, maka cara penyebutannya la ilaha illallah. Maka dalam lafaz la ilaha illallah itu ada 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 1 sifat jaiz. Itu secara tafsil, secara terperinci. Nah, malam hari ini kita mengkaji sifat Allah secara global, secara garis besar. Jadi secara garis besar ada berapa? 2. Secara garis besar sifat Allah 2. 1. Allah memiliki sifat kemahasempurnaan. 2. Allah Maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Udah tuh, 2 aja. 2 saja.
Karena itu orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya tertanam di dalam hati sanubarinya. Wajib tertanam keyakinan yang kuat, yang mantap, yang bulat, keyakinan secara garis besar, tidak boleh ragu barang dikit pun. Kudu yakin seyakin-yakinnya Allah itu memiliki sifatul kamal, begitu. Dan Allah itu maha suci dari kekurangan. Secara garis besar wajib kita isbat sifatil kamal lillahi ta'ala, menetapkan dalam hati kita, memantapkan keyakinan kita Allah tuh sifatnya sempurna. Dua, kita harus memantapkan dalam hati kita bahwa Allah tidak ada kekurangan barang sedikit pun. Jadi enggak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak mirip dengan makhluk yang diciptakan. Allah maha suci dari kemiripan dengan makhluknya. Allah tidak ada sedikit pun kesamaan pada makhluknya, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Jadi kalau orang tanya sama kita, ada berapa jumlah sifat Allah? Jawaban kita banyak. Begitu. Ada berapa sifat Allah? Jawabannya banyak. Ada berapa yang wajib kita tahu satu demi satu? 20 sifat wajib. Secara global 2. Maha suci dari kekurangan, maha sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan, maha terpuji dengan sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahajud beliau, setiap menutup daripada salat witir beliau, tiap malam Nabi itu doanya begini: a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Begitu kata Nabi. Ya Allah, aku berlindung demi keridhoanmu, aku berlindung dari murkamu, demi keafiatan keselamatan darimu, aku berlindung dari siksaanmu. Aku berlindung dengan rahmatmu daripada azabmu. Ya Allah, aku tak mampu menghitung puji-pujian, sanjung-sanjungan kepadamu sebagaimana kau memuji zatmu sendiri.
Kata Nabi, saya tak bisa menghitung jumlah sifat-sifat kemahasempurnaan Allah sebagaimana Allah mengetahui tentang jumlah sifat-sifat kemahasempurnaan. Dalam surat Thaha ayat 110 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak meliputi dengan Allah akan pengetahuan. Manusia tidak bisa menjangkau seluruh sifat-sifat kemahasempurnaan Allah. Siapa kita? Makhluk. Makhluk tak ada ilmu kalau tak diberi ilmu oleh Allah. Maka Allah beritahu, dan itulah yang disampaikan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu secara singkat, apa sih sifat Allah? Dua. Allah itu Maha suci dari segala kekurangan dan maha terpuji dengan sifat kesempurnaan. Maha suci dari segala sifat kekurangan dan maha terpuji dengan sifat tuh, begitu. Singkatnya tuh. Singkat bahasa. Karena itu Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari hampir 10.000, kurang dikit lah, dari 10.000 daripada isi kitab Sahihul Bukhari dari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengulang-ulangan beberapa hadis, kalau enggak dibuang pengulangan 4.000-an hadis Bukhari, karena ada mutabi, ada syawahid dan seterusnya. Di ujungnya itu, sebagaimana dikutip juga oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam menutup kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, mengutip satu hadis yang di ujung Bukhari sebagai penutup. Di sana dituliskan hadis qala Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Kalimatani. Nabi bilang nih, kalimatani khafifatani alal lisan. Kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, kata Nabi, ada dua kalimat di lidah ringan, tak perlu capek untuk mengucapkannya, ringan di ongkos, enggak perlu tenaga banyak untuk membacanya, namun di timbangan amal kelak di akhirat beratnya luar biasa. Di lidah ringan, namun ganjaran pahalanya berbobot, tidak tanggung-tanggung, luar biasa punya bobotnya, sampai timbangan amal berat. Hanya dua kalimat. Di samping di lidah ringan, di samping di timbangan amal di akhirat memberatkan amal baik kita kalau dibaca, juga Allah demen bila ada hambanya membaca-baca ini. Dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah.
dinaikkan kelasnya menjadi mahbub, hamba yang dicintai Tuhan. Ada dua kalimat. Tuhan cinta bila hamba membaca-baca itu. Demen hamba kalau baca-baca itu. Timbangan amal ampe diberatkan oleh Allah, sehingga ni orang bisa masuk surganya Allah. Namun di dunia bila dibaca tak perlu tenaga banyak. Pertama, subhanallah wa bihamdihi. Yang kedua, subhanallahil azim. Kalau baca ratib, ada di Ratibul Haddad pada poin 3. Kan ayat kursi dulu, amanah rasulu, kan Quran itu mah. Mulainya la ilallah dala syiri kala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Habis itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali baca ganjarannya 124.000 ganjaran. Sekali baca 3 kali, kali 3. Enggak tanggung-tanggung. Ganjarannya gede. Kenapa gede? Kenapa dicintai Allah? Kenapa memberatkan timbangan? Ada apa? Sebab di sini akidah paling singkatnya akidah. Akidah ijmali kumpulnya di sini. Salat yang paling tingginya daripada salat 2, ruku sama sujud. Paling tingginya salat, ruku dan sujud. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mananya subhanallahil azim, subhanallah bihamdi semua azim, kan sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama. Apa sih subhanallah wa bihamdihi itu artinya? Subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari segala sifat-sifat kekurangan. Wa bihamdihi, dan maha terpuji Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Begitu. Makanya menjadi bacaan sujud. Kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la bacaan sujud Anda. Kenapa? Karena di sini puncak tauhid. Di sini maha suci Allah dari sifat kekurangan, wa bihamdihi, dan maha terpuji Allah dengan sifat kesempurnaan. Maka ketika ada ulama, nah inilah kan kita ini nggak ngerti, maka mohon maaf kalau saran saya, kita jadi muslim nih ndak usah rewel. Surat yang pertama kali sesudah Al-Fatihah namanya Al-Baqarah. Habis surat Fatihah surat. Kenapa surat Al-Baqarah dipasang di depan? Supaya kita jadi jangan kayak Al-Baqarah, jangan kayak sapi. Kenapa ini Al-Baqarah? Karakter Yahudi rewel. Karakter Yahudi itu rewel. Kita jangan. Yahudi itu rewel, nanya mulu. Itu bukan akhlak baik.
Ini kita nggak boleh kayak Yahudi rewel. Musa, nih ada yang mati. Saya pengen tahu siapa yang bunuhnya. Ini walaupun di ujung, karena Quran itu kalam Allah, itu faktornya di ujung. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini sebabnya bakal muncul idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini dulu neranginnya kalau nanti ngaji tafsir. Kan kita bukan bagian tafsir, saya mau nyimpen aja ya sama guru tafsir. Jadi Musa, ada yang mati nih, siapa yang bunuh ini? Kata Nabi Musa, sebentar saya mau munajat sama Allah, minta petunjuk. Akhirnya Allah kasih petunjuk Nabi Musa sampai nama umatnya. Jadi kata Allah, ente motong sapi ya, motong sapi. Dikata ente mau yang kagak Musa, saya nanya siapa yang bunuh motong sapi, jangan begitu jadi orang. Kata Nabi Musa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini Rasul, enggak ngomong sembarangan. Inni a'udzubika minal jahilin. Bagaimana saat ini? Inni a'udzubika an akuna minal jahilin. Kagak bakalan saya nabi. Baik, maafin. Dia pulang. Tengah jalan mikir, sapi kan banyak. Apa laki, apa perempuan? Kan ada jenis kelaminnya. Balik lagi sama Nabi Musa. Musa sapi paham. Tapi pada jenis kelaminnya, laki apa perempuan? Munajat lagi, perempuan. Kata Nabi Musa habis munajat, iya baik, makasih. Balik lagi. Di tengah jalan, sapi kan ada muda, ada tua. Bangkotan, ada sedang, ini bagaimana? Balik lagi, Nabi Musa munajat lagi, sedang dah. Begitu Nabi Musa, Allah jawab, sedang. Sampai Nabi Musa, sedang. Pulang lagi, nanya lagi, kan ada warnanya sapi. Apa hitam, apa putih, apa kuning, begitu, apa coklat. Balik lagi, sabar Nabi Musa. Kalau kita, gua getok juga nih. Nabi Musa kan kagak. Makanya gelarnya ulul azmi. Sabar. Jadi biar enggak balik lagi nih, Nabi Musa langsung bilang, kuning keemas-emasan warnanya. Sebab kalau Nabi Musa bilang kuning, ntar balik lagi, kuning tinja, kuning, bakal macam-macam. Jadi Nabi Musa bilang kuning keemas-emasan. Dah, balik lagi. Pulang, tengah jalan, balik lagi. Itu sapi dipakai kerja apa kagak? Kan ada juga sapi yang dibajak di sawah, ada yang kagak. Kalau kita, kalau kita, ini namanya rewel. Rewel bukan ini, rewel, ngeyel. Itu kata ulama tafsir menelan waktu lebih dari 10 tahun. Nanya-nanyanya, mondar mandir, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, lama. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, andai umatnya Nabi Musa nggak rewel, asal sapi aja jadi. Kalau kagak rewel, gara-gara rewel jadi sengsara, lama tuh dapetnya.
lama. Saya tidak terusin pada bagian ini karena bukan pada menerangkan tafsir Al-Baqarah. Hanya saya mau mengatakan kita jadi umat Nabi jangan rewel. Kenapa disebut Al-Baqarah? Ada orang rewel, ini yang jadi sengsara. Kiai, saya ini dagang lagi payah. Jadi bagaimana ya biar saya ini bangkit lagi usahanya. Ngelihat tampang kita kagak ngeyakinin tuh Kiai. Kayaknya bukan tampang orang yang rajin ibadah. Kiai kan ringan ngasihnya. Kata Kiai, ya udah baca Fatihah saja. Kalau Fatihah kan sebodoh-bodohnya Muslim tahu maksudnya Kiai. Baca Fatihah saja. Iya baik Kiai. Berapa kali? Tuh kan rewel ya. Berapa kali? Kata Kiai 170 kali. Iya baik Kiai. Itu 170 itu semalam doang apa 40 malam? Kan rewel. Kata Kiai 40 malam. 40 malam. Itu Kiai kudu pakai puasa apa kagak? Maka kemudian itu kata Kiai kudu puasa selama 40 hari. Iya selama 40 hari. Itu puasanya boleh makan yang bernyawa apa tidak? Kata Kiai tidak. Begitu, tidak. Terus puasanya mutih, merah, penghitam. Kata Kiai mutih. Itu gara-gara begitu. Maka saya nih bersyukur saya mama ulama. Itu kalau saya cerita dalailul khairat, saudara baru dikasih dalail kalau udah puasa 3 tahun. Baru dikasih amalan dalail. Beneran boleh tanya itu banyak orang. 3 tahun dulu puasa baru dikasih dalail. Kalau enggak bakal dikasih. Sanadnya aja enggak. Puasa dulu 3 tahun. Begitu. Baru dikasih. Saya mau enggak rewel sama Kiai itu. Ringan. Emang saya mau baca. Baik baca. Kalau rewel ada yang bacanya sebuku 5 kali balikan sehari. Dia nanya, nih Kiai bagaimana baca? Semuanya, iya semuanya. Tiap sholat lah kan 5 kali. Salah dia rewel. Saya mau orang tuh nggak mau. Kayak Al-Baqarah aja rewel. Jadi sengsara. Kalau nggak rewel, jadi amalan. Kan saya pernah dongeng, orang datang ke Syekh Aliuddin, Ki Uding Tenjo. Ngadu masalah itu, di Tenjo dulu ada ulama besar. Alhamdulillah wa syukurillah belum seminggu dikasih amalan nama Ki Uding. Balik lagi ke Tenjo. Baru 5 hari, gul proyeknya. Sampai Kiai bingung, ngelihat badan yang gak ngeyakinin ibadah, kasih amalan ringan sama Yai. Jadi waktu balik itu ngasih dia hadiah sama Kiai, pulang tambah terima kasih. Sebagai dia hasil, Kiai karena muridnya banyak, tamu tuh nanya. Dia bilang, saya bagi amalan apa ya? Begitu kata Kiai, uang banyak tamunya ngantri. Kiuding, ulama besar, aneh hikmah. Kata dia kan Yai nyuruh saya suruh baca Fatihah. Berapa kali ya? Kata Yai nanya. 7 kali habis sholat 5 waktunya. Jadi bacanya gimana ya? Ya sesuai saran Kiai. Suruh baca-baca Fatihah 7 kali. Maka habis salam tuh saya baca Fatihah, 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 Fatihah. Manjur. Begitu. Gul proyek timbang begitu doang. Yakin amalan tuh begitu.
Ini yang saya mau simpulin dari kisah sekelumit ini. Kita tuh kalau amalan jangan nanya artinya. Amalan tuh jangan nanya artinya, nanya tujuannya, khasiatnya aja. Enggak perlu tahu artinya. Enggak perlu. Yang penting tujuannya aja. Kayak Paramek, kita sebut nama obat. Itu ada komposisinya. Kita baca paracetamol. Ini apa ya? Paracetamol. Ini apa ini ya? Kelamaan. Ini Paramek buat apa? Obat kepala. Udah cukup lo minum. Allah kasih sembuh nanti. Enggak perlu tahu yang kayak begininya nih. Enggak perlu. Yang penting tujuannya aja. Kalau tahu nantinya kita enggak yakin. Kalau tahu artinya tuh, yang penting tahu Ada orang dikasih sama ulama, kan ada amalan biar kita dikasih luas rezeki. Ba'da Jumat kita kan disuruh baca kulhu 100, kemudian itu sholawat 100, terus tasbih 100. Baca tasbih aja, subhanallah bihamdihi subhanallahadzim 100. Ba'da Jumat ya, sebelum asar tuh ulama ajarkan itu. Ada orang dikasih sama ulama, ente ba'da Jumat aja, kalau tiap malam repot, jadi seminggu sekali 7 Jumat subhanallah bihamdihi. Insya Allah ente rezekinya luas, usahanya tambah luas, tambah maju. Di akhirnya nanya sama temennya, Bang, abang kan ngaji, coba diterjemah ini. Diterjemah sama temennya, Maha Suci Allah dan dengan pujiannya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kata dia, ini duitnya di mana? Duitnya kagak ada, duitnya kagak manjur. Akhirnya gara-gara kita tuh tahu artinya. Ini nggak ada sambungan duitnya. Kalau duha ke Allah makan rizki, ini ada rezeki. Ini rezekinya di mana? Bukan bagian kita mengolah paracetamol sekian persen ini sekian. Bukan bagian kita. Kita membagiannya tujuannya aja. Karena kalau dikupas panjang, Maha Suci Allah dari kekurangan kita ini, hamba kurang duit, kurang ini, kurang itu, kurang syukur, kurang apa, maafin, sempurnain. Allah Maha sempurna, beri sempurnanya. Kita maha suci Allah dari kekurangan, Maha terpuji Allah dengan kesempurnaan. Mananya kita ini hamba yang kurang, sempurnakan ya Rabb. Dagang nih payah, larisin, begitu. Tapi kan ada tulisan begitu, itu bagian kiai yang nerangi, bukan bagian kita. Kita membagiannya orang lapar kok nanya-nanya ini berasnya dari mana? Cianjur, Rojo Lele, nanamnya berapa, airnya, kelamaan orang lapar mah. Keburu modar, makan aja, betul nggak? Tam juga kenyang, begitu. Bukan bagian kita. Nabi, sahabat Nabi itu orang yang paling mantapnya kalau udah Nabi ajarkan. Ada sahabat mukanya murung, dan ini sering saya bagi kepada teman majelis. Kata Nabi, kenapa anda muka murung? Dia jawab, ya Sayyidi ya Rasulullah, kayaknya dunia nih, bahasa kitanya duit dah, hadisnya dunia, kayaknya duit ini musuhan banget sama saya. Musuhan. Duit musuhan, ampe bini saya minta ke optik, terias optik, ngaji kayak ngetrias ini gitu, minta ke optik. Ngapain? Ada gangguan pada mata. Kenapa emang? Setiap lihat dompet laki, orang lihat apa-apa, takut masalah doang nih di mata. Setiap lihat dompet laki, enggak lihat apa-apa, bermasalah enggak sih mata saya? Begitu. Itu kan maknanya, kok dompet laki kosong mulu. Dunia kok musuhan Nabi sama saya.
Nabi itu ahli manajemen bisnis, entrepreneur yang luar biasa. Tapi Nabi tidak mengatakan nih begini kiat-kiat bisnis sukses. Enggak, panjang. Lihat dari kusut tuh. Kata Nabi, Anda baca tasbih malaikat. Udah baca belum? Yang bagaimana Nabi? Nanti baca nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subuh ya baca subuh. Kalau bahasa kita orang qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh, yakni sunnah fajar, sebelum subuh baca itu dulu 100. Enggak keburu, habis subuh dah. Subhanallah bihamdihi subhanallah baca 100. Tidak lama, beberapa bulan berikutnya ketemu Nabi, alhamdulillah Nabi, sampai tetangga kebagi, saking suburnya. Karena yakin apa yang diajarkan Rasulullah, nggak kayak kita utak-atik akal. Udah ikut aja sama agamamu, biar kita nggak nyasar. Lihat orang tua kita dulu selamat. Kalau kita utak-atik aja ajarannya nggak begitu. Gara-gara utak-atik akal, ini Nabi ini nikah sama berondong. Kan iya, walayyadubillah, kan kurang ajar. Kita nggak ada mana utak-atik akal. Kita harus ngikutin agama. Wajiblah orang umur 15 tahun ke atas yakin Allah tuh sifatnya sempurna. Tidak ada kekurangan. Adil, sempurna enggak? Sifat adil tuh sifat kurang, sifat sempurna? Sempurna. Ada enggak orang ngomong begini? Ya Allah, saya ngewarung. Depan rumah saya ngewarung juga. Depan rumah saya ngewarung. Belajar ngewarungnya dari saya. Dia warungnya laris banget. Ya Allah, yang saya tahu dia ngaji kagak ngaji. Kalau gue ikut ngaji malam minggu di Nurul Yakin ngaji, baca ratib dia kagak. 5 waktu aja gue kagak lihat, tapi laris. Saya udah tahajud, Senin Kamis nggak ditinggal, ratib dibaca, dalail dibaca, tapi masih payah dagangan saya ini. Di mana keadilanmu ya Allah? Di mana? Ada nggak yang ngomong begitu tuh? Banyak nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Enggak ngaji, susah juga bilanginnya. Di mana keadilanmu? Ini namanya kagak paham tentang adil. Namanya sifat global, ndak ngerti. Allah itu wajib ditanamkan di hati, sifatnya semuanya kagak ada barang sedik, termasuk tidak adil tuh enggak ada sama Allah. Jangan pakai nanya di mana keadilanmu. Masa gua yang rajin ibadah, gua begini dagangnya ono, boro tahajud 5 waktu juga kagak, tapi laris. Di mana kalau enggak ini enggak adil ini? Dia kagak paham antara adil dan tidak adil. Dia enggak ngerti. Adil lawanannya zalim. Adil itu artinya wad'u syai' fi mahalli, tasarruful asya fi ma hiya fi milki. Yang namanya adil, berdaya guna pada sesuatu yang ada pada miliknya dia, namanya adil. Apa tuh zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, tidak adil bahasa lainnya. Tidak adil itu zalim. Zalim itu apa? Berdaya guna pada sesuatu yang bukan di wilayah kepemilikannya, namanya tidak adil. Lah, kita ukur
Kita punya motor dua, satu merah, satu kuning. Yang merah kita jual karena kondisi PPKM level 1 sih udah. Kita jual yang merah, diprotes sama teman kita. Bang, ngapa lo yang merah dijual? Itu kan warna sportif, cakep. Ini yang kuning, mana kuning tinja lagi. Begitu baru yang kuning kayak dijual. Ngapa yang merah? Kalau ada yang protes sama kita, jawabannya apa kira-kira? Iya, suka-suka gua. Motor gua. Yang mana ke yang gua jual? Terserah gua. Jawaban begitu salah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Punya dia. Kita harus sadar, kita punya Allah. Depan rumah kita punya Allah. Terserah Allah yang mau dikasih laris depan rumah kita ke yang kagak ibadah, yang dikasih rugi kita ke yang tukang ibadah. Suka-suka Allah. Semuanya punya. Lahu ma fis samawati wa ma fil, punya Allah yang di langit yang di bumi, termasuk kita. Ya suka-suka Allah, terserah Allah. Adil ya adil, uang masih punyanya. Punya Allah, terserah. Ngapa kita protes? Siapa lu? Begitu kata Allah. Tapi ada hikmahnya, kita harus pahami. Di mana-mana dalam rumah tangga punya anak dua, nggak usah banyak, dua aja anaknya. Satu nakal, satu nurut. Artinya nurut, kalau minta sesuatu nggak dipenuhi, baik ya, moga besok lusa ada rezeki. Kalau yang nakal, kalau minta sesuatu nggak dikasih, piring pecah, kaca jendela hancur, pintu jebol, piring hancur, namanya juga bengal. Dua-duanya minta motor. Mana yang kita harus duluin? Kira-kira yang mana dulu? Hah? Yang bengal dulu. Kenapa? Hah? Iya rese. Yang bengal dulu. Yang bengal duluan. Dengan senang hati enggak? Enggak, terpaksa. Biar kagak res. Tapi saya enggak punya anak. Apa iya begitu? Tanya sama Pak RT. Disuruh bagi bansos COVID. Kira-kira disuruh bagi. Warganya ada yang rese, ada yang nurut. Kira-kira yang diduluin yang mana? Tanya sama RT. Yang mana kira-kira? Yang mana? Yang rese. Begitu. Yang rese. Waduh, kalau saya ini bukan RT, apa ya begitu? Baik, usahanya apa? Properti, baik. Kalau mau bangun rumah, yang pertama kali dicari kiai dulu, preman dulu. Kiai dulu, preman dulu. Biar apa? Biar aman. Takut rese. Apa iya? Iya, terserah kita kerjaannya apa. Saya sih orang sinema. Oh baik, tukang bikin film. Kalau mau bikin film, yang seneng duluan jagoan apa musuh? Hah? Kalau bikin film tuh yang seneng duluan jagoan apa musuh? Bagaimana kalau jagoan dulu? Loh, begitu. Kenapa depan rumah dulu yang kagak sholat dikasih banyak rezekinya, warungnya tambah laris? Sebab iya rese, maka dikasih duluan. Begitu. Kenapa non muslim kaya-kaya? Kenapa non muslim kaya-kaya? Kenapa? Iya rese, dikasih
duluan. Nih bandingannya biar paham. Saudara duduk makan di restoran, di mana ya? Udah belum? Oh belum. Saudara di restoran, dia di Cipondo, Haji Kokom. Mana Bang Darmawan? Enggak ngaji nih. Baik, Haji Kokom. Ada orang ngamen. Mana lagunya kagak enak lagi. Mana metik gitar sama lagu kagak sama nutnya, gunjrang ganjreng. Kira-kira kita kasih buru-buru apa entar-entar? Emang apa? Iya kagak demen. Yang kagak demen mau diduluin. Ada orang datang lagi, lagunya pas, mana kita demen lagi lagu Roma lagi. Metik gitarnya pas. Dia lagunya lagi bujangan, emang kita juga bujangan. Pas banget metiknya itu. Kira-kira buru-buru kita kasih apa entar-entar? Kenapa? Asik. Allah begitu. Kalau muslim karena orang baik dibelakangin. Non muslim nggak nyembah Allah, duluin. Emang iya begitu. Kalau ada muslim rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca sholawat, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin duha, lalu kemudian diberi kesuburan oleh Allah, bonus. Gajinya tetap di akhirat. Di dunia bukan negeri gaji. Hadhihi dunya darul amal la jazaa fiha. Dunia ini negeri ibadah, enggak ada balasan. Andai kita muslim, saudara usahanya lancar, ingat itu bukan gaji dari wiridan sholawat saudara, bukan. Bonus gajinya ntar di akhirat dari sholawat dalail yang dibaca, rotibul haddad yang dibaca, bonus. Bukan gaji di akhirat. Dunia nggak cocok buat balasan. Akhirat darul jaza la amala fiha. Akhirat itu negeri balasan, nggak ada ibadah. Sekarang waktunya ibadah. Jadi jangan kita berkata mana keadilanmu. Jangan. Sebab itu mengganggu tauhid kita. Mengganggu. Karena itu saudara, keimanan kita kepada Allah ini, berbicara sifat-sifat Allah ini bakal menghasilkan setidak-tidaknya 5 perilaku utama. Dengan kita belajar sifat-sifat Allah, baik secara tafsili maupun secara ijmali yang malam ini kita bedah, secara garis besar ada 5. Yang pertama, tauhid yang murni kepada Allah. Kita tidak ada menisbatkan kekurangan pada Allah. Orang non muslim aja maha baik Allah. Ibadah enggak sama Allah, dibagi rizki, kasih dagang laris, sholat juga kagak, boros sholat, sahadat aja kagak, dibagi rezeki. Ilokan kita yang mau baca sholawat, baca ratib, orang dibagi rezeki. Kagak mungkin. Dia aja yang kagak nyembah Allah dibagi, apalagi kita yang nyembah Allah. Mantepin tuh tauhid yang murni sama Allah. Kedua, akan menumbuhkan rasa cinta yang jujur sama Allah. Mana ada Tuhan sebaik Allah? Kagak ada. Kita bengal, kita rugi, kita miskin, tahajud malam, pengen deket sama Allah. Allah kasih subur, udah kasih subur lupa. Zaman susah ngaji, mulu ngaji, udah rada kaya dikit hilang. Sekarang miskin lagi, ngaji lagi, kasih sama Allah. Allah baik, cinta kita sama Allah. Yang ketiga ada rasa khauf, ada rasa roja, harap-harap cemas sama Allah. Kita nggak ada putus asa sama Allah, husnudzon billah. Corona bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk meninggikan derajat kita, menguji. Yang namanya emas, bagaimana diuji? Nggak ada cara kecuali dibakar. Begitu. Yang namanya kayu gaharu, nggak ada cara biar wangi kecuali dibakar. Bagaimana dengan ujian corona? Wangi apa tambah mundur kita ibadah sama Allah? Inilah ujian. Itulah tauhid. Yang keempat, ada perasaan izzah,
rasa kemuliaan pada diri, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Tuhan itu mulia. Yang hina kita. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia tercipta lemah. Kenapa kita lemah? Biar sadar Tuhan kita kuat. Tuhan kita kuasa. Jangan frustasi, jangan pesimis, kita harus optimis. Enggak boleh kita takut, enggak makan. Selama kita masih hidup, rezeki kita banyak. Muslim kalau tauhidnya benar, enggak kalah sama bulu ketek. Ingetin, biar nempel. Muslim yang tauhidnya benar, enggak kalah sama bulu ketek. Tahu bulu ketek enggak? Tahu. Dijepit-jepit hidup. Hidup apa mati? Hidup tuh dijepit-jepit. Maka kita dijepit sama corona kayak sama apa, kayak hidup. Ada Allah. Masa kita ada akal, ada hati, takut? Bulu ketek aja nggak ada akal, hidup dijepit-jepit, kena matahari juga kagak, dijepit-jepit mulu, hidupnya asem, mana keringetan mulu dia, tapi terus hidup. Masa kita jadi muslim takut? Gimana saya ke depan? Gimana anak-anak saya? Gimana ini masa depan? Jangan takut, ada Allah. Inilah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka di Ratibul Haddad bukan itu doang, segala macam ada. Baca ratib, barkah hidupnya. Begitu hidupnya. Yang kelima, kita istiqomah fid din. Patuh sama Allah. Biasa orang dagang kalau nggak untung rugi udah hal biasa. Nggak usah kita unjukin. Rugi aja bajunya compang-camping, dekil, kumel, rambut kusut, muka kusut, rambut acak-acakan. Biar orang kata sufi, iya ente sufi, sulit finansial. Biasa aja kita. Dalam hidup jangan takut. Ini tauhid. Maka orang-orang yang mantap tauhid, enggak bingung mikirin hidup. Jangan banyak ngeluh. Perut lapar, nulis atas WA, lapar nih, mana kenyang, ke warteg. Kalau pengen kenyang, jangan nulis yang kagak. Begitu. Yang bener aja, tulis yang bagus-bagus. Jangan nulis yang kagak. Mau ngeluh apa aja jangan di Facebook. Jangan di WA. Kalau mau ngeluh sama Allah, malam melek wudu, baca sebisa kita, ngomong sama Allah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mau doanya pakai jalur alternatif boleh, kayak Abu Nuwas, orang kampung nyebutnya Abu Nawas. Itu doanya pakai alternatif, cakep. Ya Allah, dia butuh duit 1 juta. Butuh duit 1 juta. Dia puyang nih 1 juta nih. Pengen dikasih sama Allah. Dia pakai doanya cakep. Ya Allah, saya hambamu. Nih orang kita sebut Abu Nawas, yang benarnya bacanya Abu Nuwas. Udah kadongan dah kita bacanya Abu Nawas, akal Bu Nawas gitu. Dia butuh duit berapa? 1 juta. Dia bilang, ya Allah, saya hambamu, saya butuh duit 5 juta. Butuh duit 5 juta. Yang 5 juta ini ya Rob, yang 4 juta buat santunan yatim piatu. Saya pengen bagi sama yatim, sama fakir miskin, yang 4 juta. Yang 1 juta buat saya ya Rob. Yang 1 juta. Kalau engkau enggak percaya, takut saya nyeleweng yang 4 juta. Silakan engkau bagi sendiri saja kepada fakir miskin yang 4 juta. Yang bagian saya aja 1 juta dikasihin. Emang butuhnya berapa? Tuh coba, Allah digituin. Abu Nawas, Abu Nawas. Begitu akalnya. Kasih sama Allah juta. Emang butuhnya 1 juta? Tuh begitu akalnya. Dia pinter. Saya butuh 5 juta. Yang 4 juta ya buat fakir miskin. Saya enggak. Begitu buat fakir miskin. Yang 4 juta. Janji ya 1 juta buat saya. Cuman takut engkau ragu sama keyakinan saya ini. Takut saya ingkar kalau dapat duit. Yang 4 juta kau bagi sendiri. Yang 1 juta aja buat saya. Emang juga butuhnya berapa? Iya, dasar akalnya begitu. Enggak apa-apa. Mau merengek apa aja sama Allah, jangan takut. Orang yang tauhidnya benar,
enggak takut hidup susah. Bulu ketek dijepit-jepit hidup. Kita timbang corona doang, nggak usah takut. Asal ngaji tauhid bener. Betul nggak Pak RT? Yang mantep aja. Ini saya demen sama RT kita. Moga berkah terus. Ya Allah. Sholat Jumat aja kata beliau. Ngapain nggak sholat Jumat juga nongkrong juga. Sholat Jumat cuma 5 menit doang kata dia begitu. Cakep. Emang kita begitu. Jangan takut. Muslim yang bertauhid tidak boleh kalah dengan bulu ketek. Bulu ketek dijepit-jepit hidup. Kita bertauhid ada Allah, yakin kita hidup. Maju kita asal mantap keyakinannya. Iringi dengan baca sholawat, baca ratibul haddad, dalailul khairat. Semua teman-teman majelis kita yakin diberi keberlimpahan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.